Elshinta News and Talk. Pendengar, DPR RI menyetujui Innocentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi atau MK usulan DPR. Dia akan menjadi pengganti Arif Hidayat yang segera masuki masa pensiun pada 2026 mendatang. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang salah satu agendanya adalah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Innocentius hari ini. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, menyampaikan pesan kepada calon hakim MK, Innocentius Samsul, agar tidak menghantam DPR setelah resmi menjabat sebagai hakim MK. Lalu, apakah hal ini menandakan ada upaya DPR untuk menekan independensi hakim konstitusi sejak awal? Kami akan bahasnya bersama dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar, bagaimana komentar Anda di 0215869000. Pak Lusius, ini mungkin secara ungkapan yang disampaikan oleh salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Safarudin, ya, yang menyampaikan pesan tersebut. Namun pemaknaannya juga mungkin timbul kecurigaan, bahkan juga kita berpikirnya nanti hal ini yang nantinya akan menjadi hal kekhawatiran dari masyarakat. Nah, Formapi melihatnya bagaimana, Pak Lusius? Ya mungkin itu ya, kita bermain-main dengan tafsiran atas pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 itu kemarin gitu ya. Tapi saya kira si pernyataan itu juga memang tidak pantas untuk disampaikan di forum fit and proper test gitu ya. Harusnya forum fit and proper test itu betul-betul digunakan sebagai ajang untuk menguji kelayakan dan kepatutan dari calon hakim konstitusi, bukan ajang untuk kemudian membayangkan bagaimana kalau orang itu sudah terpilih, bagaimana hubungan yang harus terjalin antara DPR dengan hakim Mahkamah Konstitusi pada waktunya nanti. Jadi saya kira pernyataan-pernyataan yang muncul yang seperti diucapkan oleh Pak Sarifudin itu memang muncul karena forum fit and proper test yang kemarin berlangsung di Komisi 3 itu memang seperti forum yang sudah didesain gitu ya. Artinya anggota Komisi 3 sepertinya sudah berkompromi untuk kemudian menetapkan calon hakim Mahkamah Konstitusi itu Pak Innocentius gitu ya. Dan forum fit and proper test itu nampak hanya sekedar formalitas saja gitu, karena mestinya kalau proses pemilihan calon hakim konstitusi itu dilakukan secara proper, harusnya ada proses seleksi terbuka gitu ya, yang dilakukan oleh DPR mulai dari pendaftaran gitu ya. Ada banyak orang di Republik ini yang punya kapasitas, kualitas dan integritas yang layak untuk dipertimbangkan dan mungkin punya kesediaan gitu ya untuk menjadi hakim konstitusi. Tapi karena ruang bagi mereka untuk mendaftarkan diri, untuk ikut berkontestasi itu tidak dibuka secara terbuka oleh DPR, jadi orang-orang itu pun akhirnya tidak muncul. Dan yang lalu muncul itu orang yang kemudian paling dekat dengan DPR karena sehari-hari bekerja sebagai badan keahlian DPR gitu ya. Jadi ruang terbuka untuk semua orang itu yang mestinya diberikan oleh DPR dan menjadikan proses pemilihan calon hakim konstitusi itu sebagai ajang kontestasi gitu ya, untuk semua mereka yang punya latar belakang sebagai ahli hukum tata negara gitu ya. Dan DPR mesti melakukan itu sebelum kemudian melakukan uji fit and proper test seperti yang kemarin gitu. Ya, artinya juga kita juga bertanya-tanya ya, apakah hanya satu atau calon tunggal ini saja yang mempunyai kemampuan hingga akhirnya juga ditetapkan sebagai hakim MK, dan apa yang menjadi persyaratan utama, serta apakah di Indonesia ini juga kekurangan orang-orang yang dianggap mampu untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan umum dan juga masyarakat mempertanyakan hal itu. Nah, Formapi, kalau kita melihat dari sisi persyaratan yang seharusnya menjadi
persyaratan khusus yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota MK Indonesia, apakah kekurangan orang tersebut sebenarnya Pak Lusius? Apakah hanya Pak Inu saja yang cocok? Ini kan DPR yang bilang seperti itu. Ada banyak orang, saya kira gitu ya. Ada banyak orang yang terjadi itu, kenapa kemudian kita bilang tadi seperti by design gitu ya, seperti menjalankan lakon dari drama yang sudah disetting gitu ya. Itu dia, karena kita tidak melihat ada proses awal yang dibuka ke publik oleh DPR selaku pihak yang kemudian punya kuasa untuk memilih calon hakim konstitusi gitu ya. 3 dari antara hakim konstitusi itu diusulkan oleh DPR, dipilih oleh DPR gitu. Jadi mestinya proses seperti yang pernah atau di periode-periode lalu dilakukan itu ya, proses seleksi itu harus dimulai oleh pihak-pihak yang berkompeten gitu. Orang-orang yang punya kualitas kenegarawanan, orang-orang yang paham kerja Mahkamah Konstitusi, orang-orang yang paham hukum, ya. Dan itu harus ada waktu yang cukup leluasa gitu bagi orang-orang yang merasa punya minat untuk itu, untuk mendaftarkan diri gitu ya. Setelah mendaftarkan diri harusnya ada semacam ujian kompetensi gitu yang disediakan oleh DPR untuk memastikan orang-orang yang mendaftarkan diri itu layak untuk kemudian diproses lebih lanjut sampai ke fit and proper test ini gitu ya. Semua proses yang kita bayangkan untuk sebuah kontestasi memilih calon hakim konstitusi itu nampaknya tidak terjadi di DPR sebelum fit and proper test Pak Inosensius kemarin gitu ya. Kenapa kemudian rasanya nyambung sekali apa yang dikatakan oleh anggota Komisi 3 itu, kalau sudah terpilih ya jangan hantam DPR gitu ya. Jadi sepertinya ini sudah disiapkan sedemikian rupa oleh DPR, lalu forum fit and proper test kemarin itu hanya ajang untuk menunjukkan ke publik saja bahwa DPR sudah melakukan proses dan ini sudah ada orangnya, tinggal kami tetapkan saja gitu. Ya, ada beberapa poin penting yang mungkin menjadi perhatian dari kita. Yang pertama terkait dengan pemilihan hakim MK tersebut ya, yang terkesan sudah disiapkan, kemudian juga ada ungkapan yang disampaikan yang terdengar juga tentunya melalui forum tersebut, dan itu kita simak bersama. Nah, kita juga bagaimana tanggapan dari pendengar, kita simak juga ya Pak Lusius ya. Masyarakat Indonesia berkomentar. Kita menuju Sentul, ada Pak Dedi nih. Silakan Pak Dedi. Selamat siang Mas, selamat siang Matius. Selamat siang Pak Dedi. Sehat ya? Sehat Pak, silakan. Iya, Pak Matius, izin Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya dengan Pak Lusius ini Pak Dedi. Saya dengan Pak Lusius ya, sorry. Ya, silakan. Saya jujur aja Pak, saya untuk saat ini pesimis Pak dengan kondisi sekarang, baik hukum dan istilahnya keadaan kondisi yang sekarang. Seperti sekarang memilih MK dengan istilahnya secara itu hanya formalitas. Saya lihat seperti itu, karena saya lihat untuk saat ini hukum tuh sudah tidak berlaku lagi dalam arti kata untuk orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi walaupun belajar apapun, misalnya baik dari Kapolri, dari Panglima, KPK, MK, itu orang-orang yang sudah disetting untuk mengatur mengenai masalah kekuasaan dia. Jadi saya melihat orang yang mohon maaf Pak, itu kalau kita pun anak putra kita pun belajar ilmunya tinggi atau gimana, itu kalau udah nyemplung ke politik itu tidak ada gunanya. Dan itu sudah untuk saat ini ya, izin dan minta maaf, dari zaman Jokowi, mulai Jokowi sampai sekarang itu kalau istilahnya hukum itu sudah diatur. Nah nanti apalagi MK nih, seperti mohon maaf izin kepolisian, Kapolri hanya 1 atau 2 orang, terus Panglima hanya 1 orang. Emang nggak ada di Indonesia orang yang lebih banyak, yang lebih pintar dan lebih dominan, yang benar-benar orang yang jujur hatinya, yang bersih hatinya, itu sulit loh Pak untuk saat ini. Maka saya mohon izin Pak, di DPR pun, maaf sebelumnya di DPR pun juga itu semua orang-orang yang istilahnya memang manut untuk kondisi saat sekarang. Dia hanya menerima dan iya, yes, tidak ada no. Itu aja yang terima kasih. Makasih Pak. Baik.
Terima kasih Pak Dedi ya. Wajar mungkin jika masyarakat berpikir seperti ini untuk hakim MK loh Pak Lusius ya, bukan posisi yang sembarangan ya. Bahkan kalau kita ingin merekrut pimpinan sebuah perusahaan atau baik itu organisasi maupun sebagainya pun juga harus ada pemilihan yang fair, calon-calon yang dianggap juga mampu untuk memenuhi hal itu. Jadi ada perbandingan antara calon A dan juga calon B. Dan bukan berarti kita tidak menganggap bahwa Pak Innocentius ini mampu ya, namun mampu, juga tentunya hal-hal ini juga wajar lah kalau masyarakat berpikir seperti dia. Silakan ditanggapi Pak Lusius. Iya, mestinya kan kondisi Mahkamah Konstitusi yang oleh DPR sendiri bahkan dianggap tidak memuaskan mereka selama ini. Gitu ya. Ada sejumlah keputusan yang oleh DPR kemudian dianggap MK terlalu melampaui kewenangan dan lain sebagainya. Gitu ya. Mestinya kan kondisi-kondisi itu membuat DPR lalu merasa ajang pemilihan calon hakim ini harus betul-betul menjadi awal untuk merubah kondisi Mahkamah Konstitusi yang oleh mereka dibayangkan tidak terlalu baik di masa-masa sebelumnya atau masa-masa sekarang. Ya, itu yang justru jadi keprihatinan kita. Ya, kesadaran DPR bahwa MK perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Itu tidak didukung dengan upaya mereka untuk memastikan orang-orang yang kemudian akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi itu orang-orang yang sudah melewati tahapan luar biasa gitu ya untuk diseleksi menjadi hakim konstitusi. Karena kita tahu kerja hakim Mahkamah Konstitusi itu seharusnya itu tidak menyembah kepentingan politik. Ya, dia bekerja berdasarkan tafsir atas undang-undang dasar, tafsir atas konstitusi kita. Jadi yang jadi patokan kerja Mahkamah Konstitusi itu ya undang-undang dasar, bukan apa yang kemudian diinginkan oleh DPR. Nah, sepertinya kan DPR ini dengan proses yang mereka lakukan seperti kemarin itu menginginkan hakim yang kemudian ada di Mahkamah Konstitusi itu hakim yang bisa membawa kepentingan mereka. Ini saya kira cara berpikir yang salah dan keliru dari DPR. Sesuatu yang tidak membantu memperkuat Mahkamah Konstitusi yang ingin kita terus harapkan berdiri kokoh ke depannya gitu. Baik, Pak Lusius dan juga pendengar, sedikit boleh saya sampaikan terkait dengan profil dari Pak Innocentius, karena ini masyarakat harus tahu siapa yang dipilih oleh DPR, di mana juga tentunya nanti akan menjadi penghujung tombak juga harapan kita di MK yang apakah nanti sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat ya. Kita ketahui bahwa Pak Innocentius ini mengambil jurusan S1 jurusan hukum dari Universitas Gadjah Mada UGM dan lulus pada tahun 89. Kemudian gelar S2-nya jurusan hukum dari Universitas Tarumanegara, lulus pada tahun 1997. Kemudian juga lulus S3 jurusan hukum dari Universitas Indonesia UI ya di tahun 2003. Dan kalau kita lihat dari riwayat karir calon hakim MK yang sekarang ini juga sudah dipilih oleh DPR yang nantinya akan bertugas di awal tahun 2026. Di tahun 2020 pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian Seden DPR RI. Kemudian di tahun 2015 hingga 2020 Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 1995-2015 peneliti bidang hukum DPR RI. Ya, kemudian diawali di tahun 1990 hingga 1995 mengawalinya sebagai staf sekjen DPR RI. Terlihat ya, ini berkutatnya di lingkungan DPR. Lagi ahli. Ya, dan juga tentunya orang-orang di DPR, terutama juga anggota DPR juga cukup kenal dan paham. Nah, mungkin di sisi positifnya tahu ya bagaimana kualitas dari Pak Pak Eno ini ya, tapi di sisi lain juga ini timbul kecurigaan. Unsur-unsur dari lingkungan DPR juga yang diangkat. Nah, ini sekali lagi juga tidak salah kalau seandainya pun masyarakat berpikir wah wajar karena orang sendiri yang diangkat. Nah, ini Pak Lusius. Ya betul, saya kira sih itu ada positif ada negatifnya memang ya. Satu sisi DPR tahu betul siapa sosok Pak Innocentius ini gitu ya. Tapi di sisi lain dengan proses yang kita saksikan bersama tidak ada proses awal yang terbuka dari DPR, seleksi dan lain sebagainya. Lalu dengan mudah kita bisa menduga, oh ya karena mereka tahu siapa Pak Innocentius gitu ya. Lalu dibikin kesepakatan diam-diam dan menetapkan hanya Pak Innocentius ini yang kemudian di fit and proper test oleh DPR ya.
Jadi ada positif, ada negatifnya. Tapi dengan segala pertimbangan seperti yang juga disebutkan oleh Bapak yang tadi ikut berkomentar, ini Pak Dedi lembaga Sentul, politik ya, yang ada di DPR. Dan seperti yang disampaikan oleh salah satu anggotanya kemarin gitu ya, terkesan bahwa DPR ini punya keinginan agar hakim-hakim konstitusi yang mereka pilih itu paling terdepan gitu, membela kepentingan DPR saat uji materi berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Nah tentu ini negatifnya gitu ya, karena DPR paling tahu orangnya, mereka kemudian dengan mudah bisa mendeliver apa keinginan mereka. Dan kalau hakim MK-nya sudah dicekokin dengan kepentingan politik seperti itu, atau dengan kompromi-kompromi politik, kita tahu betul itu tidak bagus untuk situasi atau kondisi MK yang kita harapkan betul justru harus bisa terpisah dari kepentingan politik gitu ya. Dia bekerja satu-satunya yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi itu haruslah tafsir atas konstitusi, dan tafsir itu kemudian diharapkan muncul dari pikiran hakim yang tidak punya interest politik dan juga punya kualitas kenegarawanan gitu ya. Jadi saya kira dengan proses politik ini yang kita harapkan proses itu akhirnya melahirkan seorang hakim yang punya kualitas kenegarawanan gitu ya. Tapi kan itu mengandaikan ada proses terbuka, publik dilibatkan sejak awal, sehingga apapun yang kemudian dikhawatirkan dari seorang calon hakim konstitusi itu bisa ditepis dari awal ya. Ini kan yang terjadi sebaliknya yang kita saksikan di DPR ini, sesuatu yang membuat kita kemudian merasa ini sih pasti ada apa-apanya gitu ya, apalagi ini oleh DPR yang lembaga politik gitu. Kalau kita lihat dari tupoksi dan tugas utama MK atau Mahkamah Konstitusi, ini kan seksi sekali ya, saya bilang seksi karena menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, bahkan bisa membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengenai dugaan pelanggaran dan sebagainya. Undang-undang yang dibuat oleh DPR jika tidak disetujui, masyarakat bisa menggugatnya ke MK. Namun jika MK-nya atau hakim MK-nya dianggap juga sejalan, tentunya usaha rakyat pun tidak akan mendapatkan titik temu yang baik ya. Ini hal-hal ini yang mungkin secara tidak langsung masyarakat sudah membayangkan, ya sama saja, mau dibawa kemanapun juga tetap sama. Artinya adalah DPR yang berkuasa. Mungkin seperti itu Pak Lusius. Itu dia, itu yang kemudian terbersit di pikiran publik gitu ya, dengan apa yang kemudian diucapkan oleh anggota Komisi 3 kemarin, proses yang kemudian diselenggarakan oleh Komisi 3 untuk memilih calon hakim konstitusi itu, semuanya itu kemudian berujung ya pada pikiran negatif kita ke hakim konstitusi yang terpilih melalui proses di DPR gitu ya. Dan itu dia merusak kemudian marwah MK yang gitu. Tadi sudah dibacakan tugas dan fungsi sama MK, dan itu luar biasa semua kan. Dia bahkan punya kuasa misalnya untuk menentukan salah atau tidaknya seorang calon presiden gitu ya. Seorang presiden gitu ya kalau diimpeach oleh berdasarkan usulan dari DPR gitu ya. Dan kalau hakim MK itu kemudian dibebani dengan kepentingan politik tertentu, tentu sulit bagi dia untuk kemudian berdiri sebagai seorang negarawan, memutus banyak perkara yang mestinya terbebas dari kepentingan politik tertentu gitu. Ya, ini integritas dari Pak Innocentius harus dibuktikan ya. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 3 bahwa agar tidak menghantam DPR setelah resmi menjabat sebagai hakim MK, nanti kita akan buktikan bagaimana. Apakah nanti tetap membawa marwah MK yang berlandaskan dari harapan rakyat sebagai pemangku kepentingan tertinggi di bangsa ini, atau memang justru nanti sesuai dengan apa yang disampaikan anggota Komisi 3 tadi bahwa jaga jarak atau dalam arti kata rem ya, harus terus mengerem jika itu menghantam DPR. Nah, sekarang mau tidak mau, suka tidak suka sudah disahkan karena akan bertugas di tahun 2026. Artinya Pak Innocentius Samsul juga nanti akan menjadi hakim MK.
Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa ini, masyarakat awam yang mungkin harapan kita tumpukan kepada lembaga yudikatif yang nantinya bisa menjadi salah satu penengah dalam sebuah masalah. Sebagai penutup, silakan Pak Lusius. Ya, saya kira kembali lagi ke kualitas Pak Inosensiusnya sendiri gitu ya, karena DPR boleh saja berharap hakim yang mereka pilih itu akan membela kepentingan mereka saat nanti bekerja sebagai hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi kan kita punya banyak contoh sebelumnya di mana hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh DPR itu pada waktunya tetap akan menunjukkan kualitas dan integritasnya itu ketika saat mengambil keputusan di Mahkamah Konstitusi dia tidak terbebani oleh kepentingan politik DPR yang memilih dia. Jadi saya kira betul tadi seperti yang kita katakan, memang kita harus menunggu kualitas dan juga integritas dari Pak Ino ini ditunjukkan di Mahkamah Konstitusi nanti. Semoga perjumpaan dia dengan para hakim yang lain akan membuat dia kuat sehingga dia tidak harus kemudian merasa bahwa titipan atau pesanan dari DPR di fit and proper test kemarin sesuatu yang kemudian akan mengganggu cara dia bekerja saat menjadi hakim konstitusi nanti. Saya kira begitu. Baik, Pak Lusius, terima kasih banyak. Sekali lagi MK bersama dengan MA dan juga KY nantinya akan menjadi salah satu lembaga yudikatif yang harapan kita juga bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat bersama ya. Betul. Terima kasih Pak Lusius sudah bersama El Sinta pada siang hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Oke, salam sehat juga. Baik, pendengar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. El Shinta News and Talk.